Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 01 Tanggul? Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan perlindungan kepada kalian semua. Nah, kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Yohana ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada apa saja sih? Ada pasir, ada batu, ada tanah, dan lain-lain. Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Contohnya ada mobil, ada buku, almari, kursi, dan lain-lain. Nah, benda juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda-benda itu memiliki massa dan volume. Apa sih massa itu, Bu? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Setiap benda memiliki massa yang tidak sama. Massa benda dapat diketahui dari pengukuran. Untuk membandingkan besarnya massa benda dapat diketahui dengan cara penimbangan benda tersebut. Nah, selanjutnya apa sih volume itu? Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, benda di alam semesta ini atau yang ada di sekeliling kita itu digolongkan menjadi 3 jenis. Ada apa saja ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Nah, betul sekali. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, yaitu ada benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sifat benda padat. Benda padat memiliki sifat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, volume pensil tidak akan berubah. Bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misal nih ya, kita ambil contoh. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong sehingga menjadi almari atau lemari. Sifat benda padat yang keempat yaitu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Dan yang kelima yaitu dapat digenggam. Nah, selanjutnya contoh benda padat ada apa saja ya anak-anak? Ayo, ada yang tahu tidak ya?
Selanjutnya yaitu contoh benda padat, yaitu ada batu bata. Yang kedua ada batu dan ada almari. Untuk contoh benda padat yang lainnya, anak-anak bisa melihat di sekeliling rumah kalian ya, atau bisa bertanya kepada ayah bunda kalian. Selanjutnya yaitu sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, kita bisa ambil contoh ketika kita memasukkan air ke dalam gelas ataupun wadah atau mangkok, atau air dimasukkan ke dalam botol, maka air itu akan bentuknya sesuai atau mengikuti tempatnya. Air ketika dimasukkan di gelas akan bentuknya seperti gelas. Begitupun dengan air yang dimasukkan mangkok ataupun ke dalam botol. Sifat benda cair yang kedua yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita bisa ambil contoh ketika kita melihat sungai, maka air akan mengalir dari tempat yang tinggi atau ke tempat yang rendah. Atau anak-anak bisa melihat air terjun. Nah, air terjun itu kan bisa kita lihat bahwa airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat benda cair yang ketiga yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil atau halus atau kapilaritas. Sifat benda cair yang keempat yaitu dapat melarutkan benda-benda tertentu. Nah, kita bisa ambil contoh ketika gula dilarutkan ke dalam teh, maka air tersebut akan larut dengan sendirinya. Sifat benda cair yang kelima yaitu menekan ke segala arah. Yang keenam yaitu dapat berubah bentuk menjadi padat atau gas. Nah, anak-anak bisa melihat gambar sifat benda cair yang dapat berubah bentuk menjadi padat, yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air tersebut akan berubah menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Nah, untuk sifat benda cair yang berubah menjadi gas, yaitu kita bisa ambil contoh minyak wangi. Ketika minyak wangi itu disemprotkan, maka akan berubah menjadi gas. Yang ketujuh yaitu volume atau isinya tetap. Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam gelas ataupun mangkok ataupun botol, maka volume atau isi air tersebut akan tetap, jadi tidak akan berubah, tidak akan bertambah ataupun tidak akan berkurang. Nah, contoh benda cair ada apa saja ya? Yang pertama ada air, kedua ada madu, dan yang ketiga ada minyak goreng. Untuk contoh yang lainnya, anak-anak bisa melihat di sekeliling kalian ya nak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat benda gas. Yang pertama, bentuk volumenya berubah-ubah. Kita bisa ambil contoh gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat benda gas yang kedua yaitu menempati ruang. Nah, hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Sifat benda gas yang kedua yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan
menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Sifat benda gas yang keempat yaitu tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang selanjutnya yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Nah, contohnya yang berubah wujud menjadi cair yaitu kita bisa ambil contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, contoh benda gas ada apa saja sih, Bu? Yang pertama ada udara, kedua ada asap, ketiga ada awan, keempat ada uap air, dan yang kelima ada LPG. Nah, LPG ini merupakan bahan bakar yang berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu apa saja ya anak-anak? Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak ya? Ya, betul sekali. Benda memiliki 3 wujud, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan juga volume. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Semoga dapat mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugas tematik di rumah. Sekian, terima kasih penjelasan dari Bu Yohana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.